وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mampu untuk mengisi Ramadan kita ini dengan yang terbaik. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan ibadah itu kalau seandainya kita ada rasa kedekatan dengan Rasulullah, baru nikmat ibadah. Seperti contohnya kalau saya coba ketika saya berada di Raudhah ketika di Madinah itu, dan memang ketika saya berdiri di tempat di sekitar Raudhah itu, saya rasakan contohnya, ya Allah, kekasihku juga pernah berdiri di tempat saya berdiri, ya Allah. Jadi ketika kita di Raudhah nanti itu, kita rasakan kita berdiri di tempat yang Rasulullah pernah berdiri. Jadi kita merasakan kedekatan kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nanti juga Ustaz ingatkan kalau seandainya pergi ke Madinah nanti, kalau bisa setiap hari atau setiap waktu sholat itu kita keliling, kemudian kita mengucapkan salam setiap kita selesai sholat. Sebab apa? Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya seorang umatku dia mengucapkan salam kepadaku, maka faradallahu alayya ruhi faradtu alaihi salam. Maka aku minta Allah mengembalikan ruhku, aku jawab salam. Nah, kalau bisa juga kita bercita-cita kalau bisa kita pergi dengan anak keluarga kita. Supaya apa? Supaya ketika kita mengucapkan salam sama-sama, maka Nabi menjawab salam kita. Kalau Rasulullah menjawab salam kita, maknanya Allah pasti mengabulkannya dan kita akan selamat di dunia, di kubur dan di akhirat nanti. Sehingga ada salah seorang sahabat Nabi yang Nabi datang ke rumahnya, kemudian Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum. Yang sahabatnya dalam rumah itu diam aja dengan sekeluarganya. Kemudian Nabi mengucapkan salam kali kedua, Assalamualaikum, masih diam. Ketika kali ketiga Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum, baru semua yang di rumah itu menjawab salam. Kemudian Nabi bertanya, kenapa ketika saya mengucapkan salam pertama, kedua, yang kedua, ketiga baru dijawab? Apa kata keluarga para sahabat itu? Ya Rasulullah, kami ingin kau mendoakan kami banyak, ya Rasulullah. Sampai Oke, kita teruskan kajian kita tentang majlis atau majalis Ramadan, itu majlis Ramadan. Yang seterusnya, bulan Ramadan ini dinamakan Syahrul Taubah, yaitu bulan taubat. Pernah kita bicarakan, yaitu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal-ladhina amanu ma'a nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya apa? Hai orang yang beriman, kata Allah, semua orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa nasuha ini adalah seorang wanita yang kaya di zaman Nabi Sulaiman. Dia memiliki tanah yang teramat luas. Itu dia dapatkan tanah itu karena memang dia berusaha. Maknanya apa? Dia mendapatkan tanah itu dengan dia membeli. Dia berusaha, dia hebat berbisnis, dia beli tanah itu. Satu hari Nabi Sulaiman dia datang mencari tempat yang memang tempat itu akan dijadikan tempat ibadah.
Maka Nabi Sulaiman ini kan dia kalau jalan ke timur maupun ke barat kan dengan angin. Kalau bahasa film sekarang kan kayak Aladin yang pergi dengan permada di terbangnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa li Sulaiman ar-riha ghuduwuha syahrun wa rawahuha syahrun wa asalna lahu 'ainal qitr." Dan Sulaiman itu dia pergi ke barat kata Allah, ya, sebulan, ke timur sebulan itu dengan angin. Dapat seperti itu, masya Allah, enak banget. Jadi Nabi Sulaiman itu dia turun. Ya Allah a'lam, dengan angin itu bisa jadi memang permadani dia yang diterbangkan. Kemudian dengan angin itu Allah a'lam, sebab tidak diceritakan secara detail. Yang jelas Nabi Sulaiman dia ke timur ke barat sebulan itu dengan angin. Kemudian Nabi Sulaiman nampak tanah yang bagus, cantik, datar. Turun Nabi Sulaiman. Kemudian ditanya siapa yang punya tanah. Kan? Katakan kemudian orang yang punya tanah ini, Nasuha ini, datang kepada Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman ditawarkan supaya tanah ini pertama ditawarkan untuk diwakafkan. Mau enggak untuk diwakafkan tanah ini, saya akan bangun satu di tempat ibadah. Gak mau wanita ini. Kemudian Nabi Sulaiman untuk ditawarkan untuk dibeli, ya. Tapi dia mau dibeli dengan harga yang mahal, ya. Akhirnya dia juga intinya gak mau menjual tanah. Kemudian oke, kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun dia masih berkeliling di tempat yang sama, maksudnya di sekitaran daerah itu. Kemudian besoknya malamnya wanita itu bermimpi. Mimpinya itu yang berungkai bahwa dia akan rugi selama-lamanya ketika dia tidak mau menerima tawaran daripada Nabi Sulaiman. Dia menangis sejadi-jadinya dalam mimpinya itu. Bangun besoknya dia cari Nabi Sulaiman, maka dia minta ampun, dia minta maaf, dan dia betul-betul minta kemaafan yang tinggi. Nah, kemudian dia melaksanakan salat. Dan dia salat sebetulnya meminta ampun kepada Allah. Dia tidak akan melakukan perbuatan itu lagi untuk menyusahkan siapa saja yang ingin kebaikan. Akhirnya dia wakafkan seluruh tanah yang mahal itu. Maka disitulah didirikan Masjidil Aqsa. Makanya menyesalnya itu, dia menyesal sangat amat menyesal, maka dia taubatnya itu dinamakan taubat nasuha, yang mana nampak betul dia menyesal dengan penolakan dia terhadap Nabi Sulaiman. Kemudian ada satu riwayat lagi di zaman Rasulullah SAW, kalau nggak salah namanya, ya, Abdullah bin Abdurrahman ibnu Auf, anak daripada Abdurrahman ibnu Auf. Dia pernah satu hari ditugaskan oleh Nabi SAW mengambil sesuatu ke rumah Nabi. Kemudian di tengah perjalanan dia terlihat wanita yang sedang mandi, ya. Dia ditugaskan untuk amanah, untuk mengambil amanah. Tiba-tiba wanita itu mandi, tiba-tiba kan dulu kan orang kadang-kadang mandi itu bukan kadang-kadang, ya dulu itu memang penutupnya hanya kain, ya. Kalau sekarang alhamdulillah dengan tembok, dengan semuanya lengkap, ya. Dulu kan kain saja. Tiba-tiba kain itu diterpa oleh angin. Tentu wanita yang sedang mandi ini nampak auratnya sama Abdullah bin Abdurrahman ibnu Auf. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika dia terlihat, kemudian dia berjalan, dia malu. Saya sedang menerima amanah daripada Rasulullah untuk mengambil sesuatu, tiba-tiba saya bermaksiat. Akhirnya dia terus berjalan karena dia malu, kalau takut dia nanti
mengambil amanah itu takut dia Rasulullah ini memang malaikat Jibril ya memberitahukan apa saja. Malu dia dengan Rasulullah, maka dia terus berjalan, dia nggak mau bertemu dengan Rasulullah. Nggak jadi dia mengambil amanah tadi. Sampai berjalan sampai dia keluar daripada Madinah. Dan bertemulah sampai dia keletihan. Kemudian ada satu bukit di luar Madinah itu, maka dia terus mendaki ke bukit itu dan dia menangis di atas bukit itu. Sehari nggak pulang, 2 hari, seminggu, sebulan. Akhirnya memang dicari oleh para sahabat. Dah capek semua sahabat nggak ketemu. Kemudian sahabat mencari sampai keluar Madinah dan bertemulah dengan satu penduduk dan dia bertanya bahwa dia mencari seorang pemuda yang ciri-cirinya seperti ini. Apa kata masyarakat itu? Oh iya, ada pemuda itu setiap sore dia turun, kemudian kami kasih dia makan, kemudian dia balik lagi ke atas bukit dan dia menangis. Kami lihat dia menangis, nampak mata orang yang menangis yang teramat menangis. Maka ditunggulah, kemudian turun dia dan ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau lakukan? Sedangkan Rasulullah mengamanahkan kamu satu amanah. Maka diceritakan oleh Abdullah bin Abdurrahman bin Auf bahwa ketika saya melaksanakan amanah Rasulullah SAW, saya melihat seorang wanita, saya terlihat ya, karena angin menerbangkan kain tersebut, saya terlihat, bukan melihat, saya terlihat seorang wanita yang sedang mandi. Maka saya merasa bersalah dengan Rasulullah. Kemudian saya saya bertaubat. Saya tidak tahu apakah saya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa saya. Subhanallah. Sampai ke tahap itu dia bertobat, sampai dia pergi ke atas bukit dan dia menangis kalau takut dosanya itu yang memang akan hukumnya nanti. Makanya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Kita takut juga. Ada salah seorang syekh ya, di Yaman, seorang ulama besar dia terlihat maksiat sekilas saja, terlihat betis seorang wanita, maka menyusahkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ini yang kadang-kadang kita, ya Allah, kalau kita terlihat maksiat, makanya na'udzubillah, kita nggak tahu dosa mata kita dengan disebabkan banyaknya dosa mata ini sehingga hati itu susah khusyuk. Hati itu susah khusyuk. Makanya kalau bisa ya, mata ini senantiasa, kalau bisa kita selalu taubat ya. Insyaallah kan tiap pagi saat jam 3 kita selalu taubat ya. Kalau seandainya ramai ingin selalu tasbih, maka Ustaz akan bawakan surat tasbih. Surat tasbih ini akan diampunkan 10 dosa. Dosa yang awal dengan yang akhir, dosa yang lalu, yang sekarang, dosa yang kecil, yang besar, dosa yang yang sengaja, enggak sengaja, dosa yang berat dengan yang ringan. Surat tasbih. Makanya kalau setuju, kelasnya datang agak awal sedikit dalam jam 2.45 pun ya. Udah mulai sebab dia agak panjang sebentar, jadi sedikit. Insyaallah ya. Dan Ustaz melihat murid-murid Ustaz yang rajin ketika Ustaz ke Malaysia itu, Ustaz senantiasa setiap bulan itu kami akan mengadakan surat tasbih. Dan Ustaz ada menjumpai 3 orang murid Ustaz yang murid meninggal dunia, dan dia meninggal 3 orang itu di hari Jumat. Orang yang meninggal di hari Jumat itu orang pilihan. Sebab di hari Jumat, kalau dia meninggal di hari Jumat, dia tidak akan tidak terkena azab kubur. Masya Allah. Makanya 3 orang murid Ustaz itu alhamdulillah
dengan lapang dadanya, lapang hatinya, Allah ampunkan dosanya. Sebenarnya orang mempunyai lapang dada itu kalau dosanya diampunkan. Orang kalau masih emosian, masih cepat tersinggung, semacam, sebenarnya dia dosanya masih bertumpuk-tumpuk dan dia tidak diampunkan dosanya. Makanya jiwanya tidak tenang. Orang yang bersih hatinya itu sebab Allah sudah mengampunkan dosanya. Kalau sudah diampunkan dosanya itu dia hari itu ringan. Ini tiap hari stres saja wajahnya. Wajah ahli neraka terus. Ya. Makanya Abu Sangkam Tori, orang yang wajahnya wajah ahli neraka itu wajah yang bermuka masam. Makanya jangan menjadikan dunia ini dia tuh alaik, kayak menyiksa, kayak mencengkram kamu. Kan dunia ini, makanya para sahabat tuh hatinya lapang, dia ringan, sebab dia tidak terlalu, dunia ini tidak terlalu dijunjung sama dia. Para sahabat tuh menjunjung agama, dunia di tangannya. Kapan-kapan saja dunia ini bisa dibuang sama dia. Tapi sekarang orang menjunjung dunia, agama di tangannya, sehingga kapan-kapan bisa membuang agama ini. Jangan. Makanya para sahabat tuh wajahnya senantiasa berseri. Ketemu assalamualaikum, tiap ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam. Keselamatan atas, selamat di dunia, selamat di akhirat. Kalau sendiri zikir, kalau berdua maka dia berbicara tentang keimanan. Masya Allah para sahabat. Jadi kehidupan, memang mereka melaksanakan kehidupan itu seperti tujuan Allah menciptakan. Inna Allah khalaqal makhluq lil ibadah wa khalaqal ibadah lit taqwa. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk itu untuk beribadah, dan Allah ciptakan ibadah itu untuk mencapai takwa. Makanya kita berpuasa ini ujungnya apa? Takwa. Kalau orang sudah bertakwa, Allah mudahkan urusannya, Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki yang tidak sesuai dengan logikanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bersandarkan kepada Allah, bergantung kepada Allah, tidak kepada makhluk, fahuwa hasbuh, cukup Allah baginya, sebab Allah yang maha kaya. Innallaha balighu amri, Allah akan mengatasi masalah yang mustahil baginya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Makanya tidak ada sesuatu yang dirusingkan, yang dipentingkan, yang distreskan. Tapi dengan syarat betul-betul kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan yang seperti ini yang dimiliki oleh para sahabat. Makanya saya sampaikan, jangan terlalu tenggelam dengan dunia. Ya. Termasuk dunia tidur, dunia kerja. Ada kawan sekamar satu, dia tidur mulai jam 3 pagi sampai jam 3 sore. Tidur dari jam 3 pagi sampai jam 3 sore. Habis itu usahakan istirahat, tidur siang sambil baca-baca. Dia sholat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Dan Allah. Sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu asyhadu an la ilaha illallah. Salat lagi. Saya bilang, ayo salatin hal. Digabung semua. Ternyata dia ada unsur syiahnya. Syiahnya ada sebagian salatnya digabung sebagian. Kaget saya. Saya bilang, ayo salatin hal ya rajul. Ya salat apa ini baik pemuda? Dia bilang gitu. Ya Allah, jangan ya. Di dunia kerja juga, kalau seandainya kita terlalu sibuk dengan kerja sehingga tidak ada waktu untuk Allah, maka Allah akan menambahkan lagi sibuk dengan kerja itu sampai memang kita tidak ada waktu dengan Allah sampai mati. Yang kita takutkan itu adalah sampai mati. Makanya jangan sekali-kali mengatakan, Mas Ustaz, saya minta maaf gak bisa hadir dalam majelis ilmu sebab saya sibuk, Ustaz. Jangan. Allah menambahkan kesibukan
sibukkan lagi sehingga memang tidak akan ada waktu untuk majelis yang terbaik ini. Para sahabat itu dia untuk datang ke majelis ilmu, dia tinggalkan kerjanya, dia datang majelis ilmu. Sebab Rasulullah mengadakan majelis ilmu itu lebih kurang dalam 1 jam saja, lebih kurang. Makanya para sahabat, para salafus saleh mengatakan tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sana. Menuntut ilmu 1 jam lebih baik daripada ibadah setahun. Nilainya 1 jam duduk sabar menuntut ilmu lebih baik daripada ibadah setahun. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkatkan derajat orang yang beriman dan berilmu ini banyak derajat. Bahkan Nabi mengatakan wa idza marartum bi riyadil jannah faqtam wa maradatul jannah ya Rasulullah yadhkuru dzikr. Kalau kamu melewati taman-taman surga berhenti sebentar kata Nabi. Apa taman surga itu ya Rasulullah? Itu majelis ilmu kata Nabi. Ya, terus termasuk ketika kita datang dalam majelis ilmu pahalanya besar, maka majelis ilmu yang 1 jam itu lebih baik daripada ibadah setahun. Majelis ilmu yang 1 jam itu nilai pahalanya bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan. InsyaAllah ya. Seseorang yang senantiasa menundukkan hatinya untuk mendengarkan Allah dan mendengarkan Rasulullah SAW, Allah akan menanggung segala-galanya untuknya. Ya. Dulu orang mau belajar bahasa Arab nih, belajar bahasa Arab anak muda, dia tinggalkan segalanya, dia belajar bahasa Arab. Tapi kadang-kadang ada juga anak muda yang terlalu semangat sehingga majelis ilmu semua majelis ilmu yang dunia ini ditinggalkan pula. Nggak boleh juga. Ilmu tetap kita cari, dunia kita tetap mestinya kita lalui, sebab dunia ini adalah kehidupan kita. Sehingga ada seorang pemuda dulu tuh, dia bawa karung, 1 karung itu isinya kitab bahasa Arab. Kemudian dia mau menyeberang sungai. Setiap dia belajar dia menyeberang sungai. Apa kata orang yang tukang sampan ini? Ya, dia ulama, dia seorang yang alim. Cuma dia sengaja untuk mengantarkan orang, ya, karena dia sudah ilmunya masya Allah. Ditanya sama alim ini, apa yang kau bawa itu? Buku-buku bahasa Arab. Apa namanya? Buku bahasa Arab. Iya. Tahu nggak kamu? Kepada yang syekh ini. Tahu nggak Anda? Kalau orang nggak belajar bahasa Arab setengah umur hidupnya rugi gitu. Kemudian kata syekh ini, kamu tahu pandai berenang nggak? Apaan berenang? Kata syekh itu, orang kalau nggak bisa berenang seumur hidupnya rugi. Ya. Wah dia cemeh, apa? Mana masa berenang aja seumur hidup rugi? Digoyang sama syekh itu sampannya, ya, jatuh dia. Kemudian diambil, dinaikkan. Apa kata syekh, betul nggak? Kalau kamu nggak pandai berenang seumur hidup kamu rugi. Betul. Makanya kadang-kadang kita dalam belajar tuh, memang betul-betul kita orang majelis ilmu, tapi jangan menghina orang yang tidak menuntut ilmu. Maksudnya dalam artian kita seimbangkan. Oke. Kita kembali kepada taubat nasuha. Orang-orang yang bertaubat nasuha ini adalah orang-orang yang memiliki ciri-ciri 4 ciri. Ada 4 ciri. Yang pertama adalah dia menyesal dengan dosa yang dia lakukan. Menyesal yang pertama. Makanya ketika kita berdoa itu kita rasakan, kalau seandainya dosa yang kita lakukan kita tidak menyesal karenanya, maka kita akan mudah untuk kembali. Yang kedua kita cepatkan. Yang kedua adalah orang yang ciri-ciri menyesal, taubat nasuha ini, dia berazam dalam hatinya untuk tidak akan kembali kepada dosa itu. Ya. Yang ketiga, dia berazam untuk tidak mengulangi. Beda yang untuk kembali dengan mengulangi.
Dia tidak akan mengulangi sekalipun untuk apa melaksanakan dosa. Yang keempat, kalau ada dosa itu berhubungan dengan hak manusia, maka dia mengembalikannya. Ini taubat nasuha. 4 karakter ini. Ya, memang semua kita bersalah, tapi orang yang terbaik itu adalah orang yang mengakui kesalahannya. Hanya ada kisah seorang Bani Israel yang diceritakan Nabi, dia telah membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya dengan seorang ahli ibadah, bukan orang berilmu ya, ahli ibadah. Makanya kalau kita bertanya dengan orang yang berilmu, jangan orang yang hebat ibadah saja, orang berilmu. Maka dia bertanya dengan orang ahli ibadah, saya sudah melakukan dosa yang membunuh 99 orang. Apakah Allah masih mengampunkan dosa saya kalau saya taubat? Kata ahli ibadahnya, berapa kamu bunuh? 99 orang. Wah, gak akan diampunkan dosa. Dia bilang, aku cukup 100. Dibunuhnya orang yang menjawab salah itu. Makanya tapi dia tidak putus asa, dia cari lagi jawab terhadap dirinya. Kemudian dia bertemu dengan orang yang berilmu. Apa kata orang berilmu? Maka pergilah kamu, tinggalkan negeri yang kamu menyebabkan kamu bermaksiat itu, berdosa itu. Pergilah ke negeri yang orang-orang yang banyak orang-orang saleh di negeri itu. Tinggal ya, jaraknya sejengkal lagi, maknanya lebih dekat ke negeri yang dituju berbanding negeri yang ditinggalkan. Meninggal dia, dicabut nyawa. Maka 2 malaikat berdebat dalam masalah pemuda yang membunuh 100 orang ini. Maka yang menang itu adalah malaikat rahmat, bukan malaikat adab. Sebab apa? Sebab kalau dihitung langkahnya, mana yang lebih dekat ke negeri yang ditinggalkan atau negeri yang akan menuju dicerah, maka ternyata dia lebih dekat ke negeri yang ditujunya sejengkal saja. Diceritakan juga orang yang bertobat dan orang yang ingin berbuat maksiat. Ada seorang adik yang kerjanya ibadah saja di bawah. Ada seorang abang di kerjanya hanya maksiat saja, minum arak segala macam. Tiba-tiba datang syaitan mengatakan kepada si adik ini, kamu nih hidup kamu ada 40 tahun lagi. Kalau kamu bermaksiat 20 tahun masih ada kesempatan 20 tahun lagi untuk bertobat. Seimbang. Akhirnya apa? Dia pun terikut dengan syaitan. Dia ingin pergi ke atas, ingin minum arak dengan abangnya. Si abang pula dia ingin bertobat. Ketika dia sadar dirinya dengan kekotoran, muntah segala macamnya, apa yang saya lakukan ini? Sehingga dia bersihkan dirinya, dia mau bertobat, dia ingin ketemu sama adiknya, bagaimana ingin bertobat. Si abang dari atas, si adik dari bawah. Tiba-tiba abang terjatuh menimpa si adik, kemudian meninggal dua-duanya. Siapa yang masuk surga? Si abang yang masuk surga. Sebab dia sudah berniat untuk berbuat jahat dan dia sudah melangkah. Si abang berniat untuk bertobat daripada dosanya dan dia sudah melangkah. Kalau sekedar niat saja belum, tapi kalau sudah berjalan kepada niat yang dituju, udah kena. Sebab malaikat raqib dan atid itu menuliskan apa yang sudah terlaksana. Makanya hati-hati untuk melangkah ke tempat maksiat, jangan sekali-kali. Terakhir saya sampaikan, berniat untuk melaksanakan satu dosa dan kemudian kita bilang begini, nanti kalau saya buat dosa ini kan bisa minta ampun kepada Allah. Berniat seperti itu jauh lebih besar dosanya berbanding pelaksanaan dosa itu sendiri. Hati-hati. Berniat untuk melaksanakan dosa, nanti kan ada datang Ramadan buat alhamdulillah dengan kebaikan kan terhapus lagi. Dia berniat ketika
ketika dia melakukan dosa, niatnya itu saja sudah jauh lebih besar dosanya berbanding maksiat yang dilakukan. Yang baik itu adalah yang baik itu maksudnya masih dikategorikan baik. Seseorang yang sudah mencoba untuk menghindarkan daripada dosa, terjerumus lagi dia disebabkan syaitan mengganggunya. Kemudian dia sadar, dia bertobat lagi, tapi dia sudah berusaha menahan, dia terjerumus lagi, kemudian dia bertobat lagi. Kalau seperti ini, Allah tetap memberikan ampunan. Makanya jangan sampai kita berputus asa dengan dosa yang kita lakukan, sebab pasti Allah mengampunkan. Imam Asy-Syafi'i ketika dia teringat dosanya, dia menangis jadi-jadi. Ya Allah, dia menangis jadi-jadi. Kalau kita fikir apalah dosa Imam Asy-Syafi'i, tapi ketika dia tahu ampunan Allah lebih luas daripada langit dan bumi, dia kembali tersenyum. Makanya jangan berputus asa dengan maksiat yang kita lakukan, tapi jangan berazam untuk melakukan maksiat yang sama dan ingin bertobat setelah itu, nggak boleh. Tapi kita berusaha, kalau terjatuh lagi bertobat lagi, terjatuh lagi bertobat lagi. Hattalah dalam proses yang seperti itu pun Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya. Oke. Itu saja yang harus saya sampaikan. Banyak kita akan bicarakan, namun kajian siang ini kita ringkaskan saja. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memacu diri kita untuk senantiasa bertobat. Paling kurang kita baca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Boleh yang terbaik hayyal. Kalau huwal hayyul qayyum boleh juga ya. Kalau untuk kaidah bahasa Arabnya hayyul qayyum, sebab astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul, maka kembali kepada Allah dengan al-azim maf'ul bih ya. Sebab saya beristighfar kepada siapa? Pada Allah. Maf'ul bih dia baris atas. Tapi kalau baris depan pun boleh, kalau seandainya dia niatkan huwal hayyul qayyum itu menjadi mubtada dan khabar. Ya. Makanya Ustaz senantiasa baca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, aku beristighfar, minta ampun kepada Tuhan yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri Sendiri. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Innahu kana tawwaba. Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba. Hamba itu bersalah, mau terima taubatnya lagi, dia bertobat lagi, dia terima taubatnya lagi. Maka seorang hamba dia melakukan kesalahan, dia bertobat, melakukan kesalahan lagi, bertobat lagi. Maka khata senantiasa bersalah manusia itu, tapi Allah tawwab, sebab Allah juga senantiasa menerima taubat. Jangan berputus asa.